seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Halo anak-anak, perkenalkan nama Abang Franciscus Fabio. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik saja ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Di sini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 2 SD ya. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu bab 7 tentang sayang lingkungan. Dari halaman 144 sampai 150 ya anak-anak. Di sini Abang akan mengajak kalian belajar tentang sayang lingkungan. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Materinya bab 7 tentang sayang lingkungan. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, dari gambar tersebut kita dapat melihat aktivitas apa yang sedang anak-anak lakukan. Nah, mereka sedang membersihkan lingkungan bersama ya anak-anak. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini yaitu yang pertama, kalian dapat mengaitkan kembali informasi kunci dari bacaan yang dibacakan. Nah, yang kedua, kalian dapat menyebutkan perbedaan pada gambar. Terus yang ketiga, kalian dapat berbicara menggunakan kalimat imbauan dan ajakan. Yuk, kita siap-siap belajar. Amati gambar berikut bersama guru kalian. Berapa persen jumlah air bersih di bumi? Nah, seperti yang kita lihat pada gambar pertama, ada 71% permukaan bumi adalah air. Jadi, itu jumlah keseluruhannya ya anak-anak. Nah, pada gambar kedua, hanya 2,5% yang merupakan air tawar. Sedangkan pada gambar ketiga, hanya 1% yang merupakan air bersih siap pakai. Jadi, jumlah air bersih di bumi ada 1% ya anak-anak. Nah, selanjutnya bacalah bacaan berikut dengan nyaring. Yuk kita baca bersama-sama. Yuk hemat air. Sebagian besar permukaan bumi adalah air. Hampir semuanya adalah air asin. Air asin adalah air dengan kandungan garam tinggi. Air tawar adalah air yang tidak manis atau asin. Manusia membutuhkan air tawar untuk hidup. Air tawar digunakan untuk memasak, mandi, dan mencuci. Jumlah air tawar bersih di bumi sangat terbatas. Yuk kita hemat air. Nah, selanjutnya kalian dapat menjawab pertanyaan berikut ya anak-anak. Silahkan kalian tuliskan jawaban kalian di buku tulis kalian ya. Apa topik dari bacaan di atas? Nah, topik yang kita baca tadi di atas yaitu yuk hemat air. Sebutkan 2 jenis air. Nah, untuk jenis air ada 2 ya tadi anak-anak. Ada air asin dan ada juga air tawar. Selanjutnya, sebutkan manfaat air bagi manusia. Nah, seperti yang kita ketahui dari bacaan di atas tadi, manfaat air bagi manusia yang pertama itu memasak, terus untuk mandi dan digunakan untuk mencuci ya anak-anak. Nah, selanjutnya simaklah informasi yang akan dibacakan oleh guru. Nah, di sini Abang akan membacakan ya, kalian simak ya. Cara menghemat air. Tidak berlama-lama ketika mandi. Mematikan keran ketika sedang menyabuni tangan. Menyiram tanaman dengan alat penyiram. Memeriksa apakah ada keran yang bocor. Nah, di sini Abang mau bertanya apa saja cara menghemat air.
Abang kasih satu contoh ya, cara menghemat air, misalnya dengan mematikan keran ketika sedang menyabuni tangan. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk menghemat air ya, anak-anak. Nah, selanjutnya silahkan kalian amati gambar berikut bersama guru kalian. Buanglah sampah di tempat seharusnya. Nah, ini adalah salah satu bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan ya anak-anak dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar kosakata baru. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, ada 4 gambar ya anak-anak. Kalian dapat berlatih menggunakan kosakata baru. Nah, kalian dapat tuliskan kata yang tepat untuk gambar berikut. Nah, selanjutnya silahkan kalian amati gambar kedua tempat sampah sekali lagi. Ada 2 ya anak-anak. Ada sampah anorganik dan ada sampah organik. Nah, setelah kalian amati, silahkan kalian sebutkan 3 perbedaan kedua gambar tersebut. Selanjutnya, pilih 2 sampah organik dan 2 sampah anorganik. Lalu, tambahkan sampah lain yang belum ada pada gambar. 2 sampah organik dan 2 sampah anorganik. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahas bahasa. Kalimat imbauan atau ajakan bertujuan mengajak seseorang melakukan sesuatu. Dalam kalimat ini, imbauan kata kerjanya memakai akhiran lah. Contohnya, buang sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan kelas. Kalimat ajakan memakai kata ayo dan mari. Contohnya, ayo buang sampah pada tempatnya. Mari kita jaga kebersihan kelas. Nah, dari gambar di bawah kita dapat melihat contoh kata kerja imbauan atau ajakan. Ada ayo, adalah, dan mari. Itu adalah contoh kata kerjanya ya anak-anak. Nah, untuk kesimpulan dari materi Bahasa Indonesia kelas 2 SD Kurikulum Merdeka bab 7. Sayang lingkungan adalah pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Siswa belajar tentang cara menghemat air, mengenal berbagai jenis air, dan memanfaatkannya. Selain itu, siswa juga diajak untuk memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Menghemat air, siswa belajar cara menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari, seperti mematikan keran saat tidak digunakan dan tidak membuang-buang air. Mengenal jenis-jenis air, siswa diperkenalkan dengan berbagai jenis air seperti air bersih dan air kotor, serta manfaat masing-masing. Menjaga kebersihan lingkungan. Siswa diajak untuk memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, baik di dalam maupun di luar rumah, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan membersihkan lingkungan sekitar. Menulis kalimat ajakan. Siswa belajar menulis kalimat ajakan tentang menjaga lingkungan. Misalnya, mari kita jaga kebersihan lingkungan, atau hemat air yuk. Berdiskusi. Siswa diajak untuk berdiskusi tentang cara menjaga lingkungan dan menyampaikan pendapat mereka. Mempraktikkan. Siswa diharapkan dapat mempraktikkan tindakan nyata dalam menjaga lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menghemat penggunaan air. Dengan mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat memiliki kesadaran untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mulai melakukan tindakan-tindakan kecil yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan.